Sekarang kita bicarakan tentang hal yang di sebelah, ya, tentang Dokter RG. Sepertinya kasus Dokter RG ini makin merajalela. Cuma saya ngelihat ini sepertinya nggak bakalan bermutu kalau kita komplain mengenai si Dokter RG. Karena apa? Kita sama aja melawan orang gila. Kalian perhatiin deh. Pertama, siapa yang kejebak atau apa? Hey RG, kau ingat ya, masa lalu dengan Dokter NM, semua itu ada filenya, ada rekamannya di TikTok. Apa yang lo bilang di pengadilan itu paling utama ya. Kesaksian lo di pengadilan itu ada. Kesaksian lo, pembicaraan lo dengan Mail, dengan Niki, semuanya itu ada, jelas-jelas banget ada di pengadilan. Ya, netizen bisa bongkar balik itu semua. Kan siapa yang mau ketemu Niki, siapa yang mau hubungi Niki, itu semua ada. Yang minta nomor telepon si Niki siapa? Kan lu yang ngebel, ya kan? Ataupun misalnya Dokter Oki lu bilang yang ngasih, nah, kenapa lu bel? Kalau lu nggak punya urusan, ngapain lu bel? Dokter Oki kok bukan Dokter Oki yang ngomong ke Niki, suruh Niki bel? Enggak kan? Kan elu yang ngebel. Dan elu ya Dokter RG yang minta ketemu sama si Mail. Kalau pada waktu itu kau nggak kepengen ketemu, nggak bakalan terjadi ini loh. Jadi nggak usah kata-katamu siapa yang ngejebak, siapa yang... Jangan mentang-mentang Niki di penjara, sesuka kau ngomong nyosor, mulut kau tuh nyonyor mulu. Pakai otakmu. Kita penonton ini bukan penonton dungu, netizen ini bukan netizen dungu. Memang lu yang ngejebak Niki, lu yang ngajak ketemuan, tapi pakai rekam-rekaman. Terus ngenai pajak yang kau ngaku sekarang jadi karyawan. Logika dong, logika. Aduh Tuhan, kalau yang mau dengerin kau tuh sama gilanya kayak kau. Kenapa? Pertama, yang paling fatal, kau bilang kau karyawan. Kenapa gajinya bisa sampai berapa ratus ataupun miliaran? Dari mana karyawan begitu? Mikir aja kau sendiri, nggak usah orang lain ikut jadi go. Gara-gara mau memenuhi keinginanmu supaya dipercaya. Dalam rekaman-rekaman lainnya, Leticia siapa pemiliknya itu udah jelas-jelas ada. Jadi udah wajar kok tuh, nggak usah lah bebelit-belit begini begitu. Nah, yang paling utama di sini saya bilang, saya ngelihat ada suatu postingan bahwa si Dokter RG ini mempunyai banyak kasus ya yang tidak BPOM, terus menerbitkan kembali produknya dia yang itu juga yang memang tidak layak untuk dipasarkan. Pokoknya banyak masalah loh. Yang gue di sini tuntut itu siapa? Ya orang kemarin tuh siapa yang membenarkan kau? Jaksa yang gila-gila itu semua. Udah tahu itu semuanya salah. Ini sekarang lu lagi bermasalah kan tentang itu. Udah tahu RG ini salah, produknya tidak BPOM, masih aja dibenerin. Isinya juga enggak baik. Tapi demi uang, bukan demi karir, bukan demi membenarkan. Jaksa itu seharusnya dia mencari solusi atau melihat siapa sebenarnya yang benar atau yang salah. Tapi kau enggak, para jaksa waktu pengadilannya Niki, jaksa itu cuman karena duit. Pak hakimnya juga nggak bisa ngomong karena sudah pada disogok, udah pasti. Janganlah kalian itu sok sekarang ini diam udah tenang. Kasus kalian kan dibongkar terus. Makanya aku bilang, Dokter RG, kalau kau masih seperti orang gini, mengatakan bahwa ini belah begitu, kau karyawan lah, bongkar ulang kembali. Ya buat kita tuh ada Mbak Diah Pitaloka.
Tolong Mbak disambungi, diurut-urut Mbak ini semua Mbak, bukan saya nyuruh, minta tolong banget. Karena kami ini orang lemah, nggak tahu apa gimana lagi untuk membuat suatu hal yang benar. Produknya dia itu, waktu Niki bermasalah dengan dia, itu memang tidak BPOM. Dan udah lama, sekarang juga isinya begitu, berulang-ulang. Jadi kalau kita memenangkan si dokter RG ini, bukan cuma goblok kita ini, mau aja dibodohi sama dia, udah kelewat tolol. Dan mohon pada Bapak Prabowo, jangan mau ikut goblok gara-gara malu ini satu ini. Nanti jangan dibilang difitnah seperti si Eri Sagara difitnah. Kalian bisa bilang menuduh orang lemah. Ya seperti ada itu fansnya Niki, dia berani sampai di penjara. Ya jelas kalian menang. Seperti ada orang boleh bilang, don't talk with people who has money, katanya. Karena orang kaya itu bicara mulutnya itu mulut duit, bukan mulut kebenaran. Jadi yang benar itu pun tidak bakalan bisa kelihatan benar. Ya sama-sama orang kayak gini nih, sampai nggak tahu malu, ngakunya perasaannya kayak orang bener mulu. Padahal kita netizen ini, otak kita itu nggak bisa dibeli sama dia, nggak semua orang bisa dibeli. Kita dikasih Tuhan kepintaran, kebijakan buat apa? Untuk melihat, meneliti semua. Jadi kau RG, nggak usahlah muncungmu itu perasaan centil lagi. Siapa yang dijebak? Mentang-mentang Niki di dalam, sekarang kau nyonyor terus bersuara mulu. Buatku sama kau nih tai. Sebel gue, biarin gue ngomong gitu. Tentunya seharusnya Komisi Yudisial ini sudah bergerak untuk apa? Yang pertama adalah memberikan hak kepada Nikita Mirzani menerima salinan resmi dari Mahkamah Agung yang sampai kemarin itu belum diberikan oleh Mahkamah Agung kepada lawyernya Nikita Mirzani. Sehingga nantinya apabila lawyer ini ingin mengajukan peninjauan kembali, ini sudah bisa. Karena sudah ada salinan resmi. Ini kan mereka tidak bisa bergerak karena apa? Belum dapat salinan resmi ini. Jadi itu yang seharusnya menjadi suatu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah memeriksa secara detail, panggil hakim-hakim itu yang sudah memutuskan perkara Nikita Mirzani, ya. Tentu ini bukan untuk mengintervensi, tapi untuk apa? Untuk bisa melihat secara detail apakah ada hal-hal yang dilanggar sehingga menyebabkan putusan itu menjadi sangat cepat dan kilat sekali untuk kasus ini. Dan bisa ditanyakan juga di situ, ya, dengan cara apa mereka bisa memutuskan dengan secepat kilat. Yang setebal itu tuh yang sudah dijelaskan sama Ibu Rike gitu ya, dalam waktu hari nggak sampai ya 8-9 jam berarti efektivitasnya. Itu bisa langsung diputuskan gitu. Terus saja apabila ini ada metode baru di situ, ini luar biasa sekali guys. Terkait laporan Nikita Mirzani terhadap beberapa oknum hakim ke Komisi Yudisial. Dan harapannya salinan putusan kasasi itu sudah didapatkan oleh pihak Nikita Mirzani sehingga Komisi Yudisial sudah bisa bergerak untuk mencari tahu ada atau tidak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum hakim dan terkait dugaan kejanggalan yang sudah dipaparkan langsung oleh Ibu RDP. Ini adalah tahap-tahap yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka mencarikan keadilan bagi Nikita Mirzani. Yang pertama, penerimaan dan verifikasi administrasi, dan itu sudah dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani. Komisi Yudisial memeriksa laporan kamu lengkap atau tidak, dan ada 3 poin di situ yang diwajibkan harus ada dalam berkas laporan Nikita Mirzani, dan tentu saja itu sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan awal 30 hari kerja, tidak termasuk hari libur dan hari Minggu. Dan ada 3 poin yang akan dinilai oleh Komisi Yudisial.
Yang pertama, apakah perbuatan dari oknum hakim masuk ranah kode etik dan bukan ranah pidana atau perdata murni? Jadi bukan hanya kode etik saja yang dinilai, tapi Komisi Yudisial juga menilai ini masuknya kode etik atau ranah pidana. Yang kedua, apakah ada indikasi awal pelanggaran? Contoh dugaan awal pelanggaran yang dilakukan oleh oknum hakim dan mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama, minta uang. Yang kedua, putus kilat 1 hari untuk 8.000 halaman. Tidak profesional di sidang. Yang ketiga, ada yang namanya pemeriksaan lanjutan, yaitu sidang majelis kehormatan hakim. Itu membutuhkan waktu 60-90 hari. Dan pada tahap ini ada 3 proses yang dilakukan. KY memanggil pelapor, hakim terlapor, saksi ahli. Yang kedua, hakim terlapor wajib hadir dan memberikan klarifikasi. Yang ketiga, pemeriksaan bersifat tertutup tapi putusannya terbuka. Keempat, putusan MKH. Ada 3 kemungkinan yang terjadi di sini. Tidak terbukti, terbukti ringan, dan terbukti berat. Yang kelima, ada rekomendasi ke Mahkamah Agung dan dibutuhkan waktu 7 hari. Kalau MA setuju, sanksi langsung jalan. Kalau MA menolak, KY bisa buka ke publik. Alasannya apa? Tips biar laporan KY kamu kuat. Dan coba kalian baca itu. Dari 3 hal tersebut, diprediksi laporan Nikita Mirzani ini sangat kuat. Spesifik, Hakim X putus 1 hari untuk 8.200 halaman. Laporan itu lebih kuat daripada hakimnya curang dalam persidangan. Poin kedua sudah dijelaskan dan poin ketiga sudah dijelaskan juga di situ. Dan ada contohnya. Gara-gara kasus ini dibawa ke Komisi Yudisial, akhirnya ada oknum hakim yang tertangkap oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap. Kalau tidak salah di kasusnya Ronald Tanur, karena kasusnya dibawa ke Komisi Yudisial. KY terima laporan 3 hari setelah vonis bebas PN. 2 minggu kemudian 3 hakim pengadilan tinggi diperiksa. 1 bulan kemudian 3 hakim pengadilan negeri ditangkap Kejaksaan Agung karena menerima suap. Saya merespon lagi, waktu Nikita lapor ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kejanggalan dalam sidang pengadilan tinggi dan kasasi. Pihak Komisi Yudisial menyatakan mereka sudah menangkap maksud dan tujuan laporan pihak Nikita dan akan segera memproses hal itu secepatnya. Artinya apa? Yang pertama, laporannya sudah lolos verifikasi administrasi. Sudah memenuhi 3 syarat seperti yang tadi sudah saya perlihatkan kepada kalian. Yang kedua, masuk ke tahap pemeriksaan awal, menangkap maksud dan tujuan. Komisi Yudisial paham kamu menyoroti dugaan apa. Mereka sudah paham ya. Contoh dugaan putusan kilat 1 hari untuk berkas ribuan halaman. Ada dugaan majelis nggak membaca berkas. Dan yang kedua, ada dugaan terkait konflik kepentingan. Kenapa KY bilang secepatnya? Untuk kasus-kasus yang mendapatkan sorotan publik biasanya akan menjadi prioritas. Kalian tahu kan, kasus Nikita Mirzani menjadi salah satu kasus, bahkan nomor 1 kasus yang paling mendapatkan sorotan dari publik. Maka secepat mungkin Komisi Yudisial akan memproses hal ini. Kemudian saya bertanya lagi, kalian baca sendiri di sini, terkait beberapa hal yang mencurigakan di kasus Nikita Mirzani. Kalau polanya kayak gitu, wajar banget dicurigai. 3 red flag berat sekaligus. Yang pertama, indikasi TPPU muncul di pengadilan tinggi tanpa fakta baru. Dan coba kalian baca di bawah itu. Kalau PN Jaksel aliran dana nggak terbukti, tiba-tiba di PT nggak ada novum, sidang tambahan, PPATK tiba-tiba vonis TPPU. Jadi PT mengadili di luar berkas. Dan apa katanya itu? MA biasanya membatalkan putusan kayak gini di kasasi karena melanggar pasal 197 KUHP. Putusan harus memuat fakta dan pertimbangan cukup. Tapi faktanya, kasasi dari Nikita Mirzani ditolak. Padahal katanya, kalau nggak ada bukti baru, nggak bisa pengadilan tinggi tiba-tiba memunculkan TPPU di kasus Nikita Mirzani. Dan inilah poin yang menjadi angin segar untuk Nikita Mirzani.
Kasasi diputus 1 hari untuk kasus 8.000 plus halaman. Ini tidak masuk akal secara teknis. Tadi saya bandingkan dengan kasus Ronald Tanur yang butuh 40 hari sebelum kasasinya diputuskan. Dijelaskan di situ 8.000 halaman itu setara 20 rim kertas A4. Kalau baca cepat 2 menit per halaman. Jadi butuh waktu 266 jam non-stop untuk menghabiskan 8.000 plus halaman. Kemudian terkait pernyataan dari salah satu kuasa hukum Nikita Mirzani bahwa lembaran kasasi yang mereka terima hanya 17 halaman. Maka di situ ada indikasi itu copy paste template dengan pertimbangan putusan PT tidak melanggar hukum dan peradilan. Di MA, kasasi yang diputus kilat kayak gini sering jadi alasan PK dikabulkan. Lihat, ada contohnya putusan peninjauan kembali nomor 42 PK garing PIT tahun 2023. Permintaan PK-nya dikabulkan oleh MA dengan alasan Majelis Kasasi tidak memeriksa berkas secara cermat. Jadi guys, putusan kasasi yang hanya diputus dalam waktu 1 hari akan menjadi bukti kuat untuk melepaskan Nikita Mirzani dari segala jeratan hukuman. Karena pernah kejadian, ada contohnya di situ yang PK-nya dikabulkan. Yang terakhir, inkonsistensi waktu penanganan. Kalau hakim yang sama butuh 40 hari untuk kasus A, tapi 1 hari untuk kasus B yang jauh lebih tebal, ada indikasinya. Disclaimer dulu untuk kasus mana yang lebih tebal, apakah kasusnya Nikita atau Ronald Tanur, jujur saya tidak tahu. Karena yang saya persoalkan di sini, ada yang diputus hanya dalam waktu 1 hari, sedangkan ada yang diputus dalam waktu 40 hari untuk hakim yang sama. Maka di situ ada indikasinya. Yang pertama, berkas Nikita Mirzani nggak dibaca sama sekali. Yang kedua, putusan sudah disiapkan sebelum berkas masuk. Wow, berkasnya belum masuk, tapi putusannya sudah dipersiapkan. Itu indikasi ya, jadi tidak menuduh. Dan yang ketiga, ada intervensi atau makelar. Jadi ini adalah kabar baik untuk Nikita Mirzani karena PK-nya akan dikabulkan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali akibat adanya dugaan pemeriksaan berkas yang tidak cermat oleh Hakim Kasasi. Untuk saat ini kan belum ada putusan resmi. Tapi dengan alasan yang saya sebutkan tadi, itu menjadi salah satu dasar PK sering dikabulkan oleh MA. Sering dikabulkan oleh Mahkamah Agung.